Drama antara si bungsu dan si sulung putra Presiden Joko Widodo seakan tersaji di hadapan publik jelang pemilu 2024. Keduanya yang masih sama-sama muda seakan berambisi untuk melewati karpet merah pemerintahan Indonesia. Terbaru Kaisang Pangarep resmi bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia dan menjadi ketua umumnya. Sementara Gibran Rakabuming digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden di usianya yang kini baru menginjak 36 tahun. Gibran juga disebut bakal mendampingi Prabowo Subianto dan bergabung dengan Golkar di Kabinet Indonesia Maju, berkebalikan dengan sang ayah. Terkait keterlibatan keduanya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berbicara banyak. Dia hanya ingin berfokus menerima kedatangan Kaisang Pangarep bersama PSI ke singgasananya di DPP Partai Golkar hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Dan tadi juga di pertemuan tadi saya rasa tadi juga yang sudah dibahas sama Pak Ketum, tapi kita lebih banyak guyonnya juga, jadi suasananya emang sangat cair dengan beliau dan teman-teman dari Golkar. Tadi juga bahas Mas Diko, ya Mas, mau jadi apa Mas? Dan tadi juga bahas bupati, wali kota, dan beberapa legislatif dari Golkar yang memang masih muda-muda. Jadi kami dari Partai Solidaritas Indonesia ingin belajar dari Golkar gimana caranya nanti, strategi apa yang harus kita gunakan untuk bisa memenangkan pemilu di 2024 nanti. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Langsung aja. Diana Pak dari CNN Pak, mau bertanya soal tadi Pak Erlangga memperkenalkan kader Golkar, usia dan juga anaknya siapa. Ini maksudnya kode bahwa akan ada kader baru yang masuk begitu usianya di bawah 40, kemudian misalnya anak presiden begitu untuk masuk ke Partai Golkar. Kalaupun iya Pak, izin. Oh iya, Mas Kaisang juga sampai lupa Mas, kalau kita anaknya presiden. Ini ada persaingan, jadi nggak boleh yang satu disebut, yang satu tidak. Tapi kan yang satu baru login, masih pindah partai. Tapi ini ketua umum. Oh iya benar. Nah itu apakah memang benar ada komunikasi dengan Mas Gibran untuk Mas Gibran di Golkar dan Ya, pertama kita hanya menyatakan bahwa prestasi dan keluarga itu sesuatu hal yang terbuka saja. Karena kan seluruh bupati itu semua elected public official, demikian pula anggota DPR. Partai politik mempersiapkan seluruh kader, tapi seluruhnya ditawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat silahkan memilih. Jadi moral of the story-nya seperti itu. komunikasi dengan Mas Gibran? Kita hari ini lagi berkomunikasi dengan Mas Kaisang, karena Mas Kaisang punya competitiveness dengan Mas Gibran, jadi saya nggak sebut Mas Gibran. Ada lagi? Terakhir cukup? Ya. Kalau untuk itu tidak perlu dilobi, otomatis. Wong udah pakai kaos masa nggak paham? Kenapa? Dibuka ya. Ya, kita lihat aja nanti. Tapi balik lagi, besok kebetulan saya satu hari full syuting buat podcast aja. Itu aja. Nonton ya. Ya, jelas ya. Pak Erlangga, Mas Kaisang sedikit komentar soal yang hari ini baru deklarasi, boleh nggak Pak, soal Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menyusul Pak Anies Mohaimin gitu? Ya tentu kalau partai yang sudah mau mendaftar dan mencalonkan, tadi saya sudah memberikan tanggapan bagus-bagus saja, dan selamat pada Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Kebetulan Pak Mahfud kolega saya di kabinet,
Dan penungguan Pak Mahfud sudah 5 tahun, jadi selamat. Terima kasih. Saingan kuat buat Pak Prabowo nggak? Kalau masalah saingan kita bicarakan nanti sesudah pendaftaran. Koalisi Indonesia Maju kira-kira kapan deklarasinya, Pak? Sebelum tanggal 25. Mas Reza, gimana pendapatnya Mas kalau misalkan Mas Gibran nanti bergabung di Koalisi Indonesia Maju termasuk juga bergabung ke Partai Golkar? Pendapatnya gimana? Ya udah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau gabung PSI juga boleh. Pak Erlangga, izin Pak, soal Hans Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo ini kan kabarnya sudah mengurus SKCK gitu ya Pak. Kemudian dengan Yang ada- mengurus SKCK selain itu ada juga yang lain. Iya, namun Pak Yusril. santer ya Pak Erick ini. Kemudian apakah masih Golkar memutuskan masih tetap di koalisi atau ada pertimbangan lain Pak jika Pak Erick? Kalau urusan itu nanti kita bahas. Dan itu sudah dibahas. Pak, kemudian kan dua capres ini kan sudah mengumumkan calon wakil presidennya gitu ya Pak. Kemudian kira-kira Pak Prabowo kapan itu mengumumkan Ya, cawapresnya? pendaftaran kan sampai tanggal 25, masih banyak ruang dan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.